Alhamdulillah wa'adal muttaqina bil fawzi bid darain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidus thaqalain. Allahumma fashalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi salatan wa salaman daimain mutalazimain. Amma ba'du fa ya ayyuhan nas ittaqullah usini wa iyyakum bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Terlebih dahulu melalui mimbar khutbah pada Jumat kali ini mewakili khatib yang sedang berhalangan, saya berwasiat kepada diri saya pribadi sebagai khatib, juga tidak lupa untuk mengajak kepada seluruh jamaah Jumat tanpa terkecuali. Marilah kita berupaya untuk senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara berupaya meningkatkan kesungguhan kita dalam melaksanakan segala perintah-perintah Allah dan menjauhi segala bentuk larangan-larangannya, dengan harapan semoga kita semua termasuk ke dalam golongan hamba-hamba Allah yang senantiasa mendapatkan ridha dan surganya kelak di akhirat. Amin, Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Melalui mimbar ini pula saya ingin mengajak kepada kita semua untuk kembali merenungkan dan berintrospeksi diri tentang keberadaan kita masing-masing sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara mari kita mereka-reka sendiri posisi kita sebagai makhluk Allah saat ini. Sudahkah tujuan hidup kita sesuai dengan penciptaan kita manusia oleh sang penciptanya Allah Subhanahu wa taala? Sudahkah tujuan kita sesuai dengan tujuan dan kemauan Allah Subhanahu wa taala yang memang menciptakan kita? Atau jangan-jangan justru kita tengah berada pada tujuan hidup yang berlawanan dengan keinginan dan tujuan Allah Subhanahu wa taala? Introspeksi diri ini sangat penting karena kita memang tercipta ke dunia ini oleh Allah Subhanahu wa taala berdasarkan sesuatu yang sudah ditentukan Allah Subhanahu wa taala, yakni kehidupan kita di dunia ini adalah merupakan kehidupan yang tidak abadi, kehidupan yang sementara berdasarkan satu waktu yang telah ditentukan, dan pada akhirnya kita semua akan dipanggil kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala sang pencipta. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Ankabut ayat 57. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut, tsumma ilaina turja'un. Setiap jiwa, setiap yang bernafas pasti akan merasakan kematian, pasti akan menemui kematian. Kemudian kepada kami, kepada Allah, kamu sekalian akan dikembalikan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Demikian juga dalam firman Allah yang lain disebutkan, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Faman zuhzi'a 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Setiap yang bernyawa, setiap jiwa pasti akan menemui kematian atau akan merasakan kematian, dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan nanti pahalamu.
Barang siapa yang dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh ia telah beruntung. Kehidupan dunia tidak lain adalah kesenangan yang bersifat menipu daya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Untuk itu maka yakinlah bahwa dunia yang kita diami saat ini, dunia yang sedemikian indahnya, yang sedemikian menakjubkan dan sedemikian luasnya, sesungguhnya itu semua adalah merupakan ajang permainan yang dapat menipu dan melalaikan kita semua dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ini pun digambarkan Allah dalam surat Al-Hadid. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takatsurun fil amwali wal aulad kamathali ghaisin a'jabal kuffara nabatuhu thumma yahiju fatarahu musfarra thumma yakunu hutama wa fil akhirati 'adzabun syadidu wa maghfiratun wa ridwanun minallah wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan sesuatu yang melalaikan, perhiasan dan bermegah-megahan di antara kamu sekalian, serta berbangga-banggaan tentang banyaknya harta dan anak, seperti hujan yang tanaman-tanamannya mengagumkan para petani, kemudian tanaman itu menjadi menguning dan kering, dan kamu lihat kemudian menjadi hancur lebur, dan di akhirat nanti ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridhaannya. Dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu daya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Berpijak pada ayat tersebut, maka dunia yang selama hidup kita kejar dengan segala daya dan upaya, atau bahkan mungkin dengan segala cara, sesungguhnya dunia ini adalah bukan merupakan tujuan akhir, melainkan sebatas waktu tahapan yang pendek yang akan kemudian kita berlanjut kepada tahapan yang lebih panjang dan langgeng, yakni kehidupan yang abadi, kehidupan akhirat. Maka adapun yang kita lakukan di dunia ini hanyalah sekedar ibaratnya sedang menanam pohon yang nantinya akan kita tuai atau kita petik dan kita panen di kehidupan akhirat. Sebagaimana Rasulullah menegaskan, ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia adalah merupakan ladang bagi kehidupan akhirat. Untuk itu kita mesti bersegera mempersiapkan diri kita masing-masing untuk menyambut kehidupan yang hakiki dan abadi, yakni kehidupan akhirat, dengan cara berupaya untuk berbuat yang terbaik menurut ukuran agama kita, menurut ukuran syariat kita, melalui bidang kita masing-masing. Jangan sampai kemudian kita kehilangan kesempatan, karena ketika dunia ini kita tinggalkan, maka yang ada hanyalah hisab atau perhitungan Allah Subhanahu wa taala atas apa yang telah kita perbuat, atas apa yang sudah kita lakukan selama kita hidup di dunia ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam hidup seringkali kita dihadapkan dengan hal-hal yang bisa membuat kita lupa diri, bisa lupa. Maka setiap hari pun kita harus senantiasa mawas diri, berusaha meningkatkan kewaspadaan agar kita tidak terjebak dalam lubang kehancuran. Maka ada beberapa hal yang bisa kita lakukan dan kita pegang terus agar kita tidak mudah lupa dan lalai akan makna tujuan hidup kita di dunia. Yakni yang pertama, hendaklah kita selalu mengingat bahwa hakikat Allah menciptakan kita ke dunia adalah satu, yakni untuk beribadah, semata-mata untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali supaya mereka mengabdi kepadaku atau menyembahku. Jadi kita mesti harus mengorientasikan segala bentuk kehidupan kita, segala bentuk langkah
yang kita lakukan, segala amal perbuatan yang kita lakukan selama hidup di dunia ini, orientasinya adalah demi untuk pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk selain yang itu. Maka selanjutnya kita sadar bahwa hasil dari perbuatan itu akan selalu sama dengan bentuk perbuatan itu sendiri. Artinya yang kedua yang mesti kita pegang dan kita ingat, bahwa setiap perbuatan pasti akan kembali kepada kita masing-masing. Perbuatan baik akan kembali kepada pelakunya. Sebaliknya pun perbuatan buruk atau perbuatan jahat pasti akan kembali kepada pelakunya. Man 'amila shalihan falinafsi wa man asaa fa'alaiha wa ma rabbuka bidzallamin lil 'abid. Artinya barang siapa yang mengerjakan amal saleh, maka pahalanya kembali untuk dirinya sendiri, dan barang siapa yang berbuat jahat, maka dosanya atas dirinya sendiri. Dan sekali-kali tidaklah Tuhanmu berbuat zalim atau menganiaya hamba-hambanya. Quran surat Fussilat ayat 46. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dan yang ketiga, yang selanjutnya yang pasti kita pegang dan kita ingat, bahwa manusia tidak pernah tahu, kita semua tidak pernah tahu di antara kita masing-masing sampai kapan kita diberikan kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kematian akan selalu datang dengan waktu yang tiba-tiba. Tidak pernah bilang kematian akan menjemput setiap diri kita masing-masing. Dan ketika kematian itu sudah menjemput, maka tidak ada dari kita yang bisa menghindar, tidak ada dari kita yang bisa lari dari kematian tersebut. Dan kematian adalah merupakan peristiwa yang pasti, tidak akan pernah luput, tidak akan pernah luput dari kita, bahwa kematian dimanapun kita berada, di saat apapun kita sedang saat itu berada, maka kematian pasti akan datang menjemput kita. Bahkan sekalipun kita sedang berada di dalam benteng yang kuat, sebagaimana Allah menegaskan dalam Al-Qur'an, "Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum summa turadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun." Artinya, katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya, maka sesungguhnya kematian itu pasti akan menemui kamu. Kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah yang maha mengetahui kepada yang gaib dan yang nyata. Lalu dia beritakan kepadamu tentang apa yang telah kamu kerjakan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dengan mengingat tiga hal yang tadi. Yang pertama, bahwa sesungguhnya kehidupan kita di dunia adalah sementara. Yang kita, tujuan hidup kita diciptakan oleh Allah ke dunia adalah semata-mata untuk mengabdi kepada Allah, untuk beribadah kepada Allah. Kemudian yang kedua, bahwa setiap apapun yang kita lakukan, setiap apapun yang kita perbuat, pasti akan kembali kepada pelakunya masing-masing, akan kembali kepada kita sendiri. Ketika kebaikan yang kita lakukan, maka pahala yang akan kita dapatkan. Ketika keburukan atau kejahatan yang kita lakukan, maka dosanya atau azabnya akan kembali kepada kita sendiri. Dan yang ketiga, bahwa kematian pasti akan datang kepada kita secara tiba-tiba. Mudah-mudahan dengan mengingat tiga hal tersebut mendorong kita untuk menjalani hidup ini sesuai dengan tujuan Allah Subhanahu wa taala. Tujuan Allah menciptakan kita ke dunia, tujuan yang hakiki, yakni senantiasa semata-mata untuk beribadah kepadanya. Dan mudah-mudahan kita semua berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dan memohon kepada Allah, mudah-mudahan kita dijauhkan dari lupa diri dan tidak terbawa arus duniawi, meskipun mungkin lingkungan di sekitar kita kurang mendukung kita. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan hidayahnya kepada kita semua. Kita diberikan kemampuan untuk senantiasa istiqamah, berada di jalan syariat Allah, berada di dalam agama Allah Subhanahu wa taala sampai ketika ajal, ketika kematian sudah mendatangi kita, menjemput kita. Dan mudah-mudahan yang terakhir, kita semua dengan keistiqomahan,
kemudian diberikan rezeki husnul khatimah, mati dalam keadaan membawa iman dan Islam. Amin. Allahumma amin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza fa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wa qur rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul insi wal bashar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa sallama tasliman katsiran. Amma ba'du fa ya ayyuhan nas ittaqullaha ta'ala wa dharul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wa hafidhu 'ala at-ta'ati wa huduril jumu'ati wal jama'ah. واعلموا أن الله تعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحة بقدسه فقال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم وارض عن الخلفاء الراشدين الذين قضوا بالحق وكانوا به يعدلون أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الستة المتممين للعشرة الكرام وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين وعن التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين آمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين وأعل كلمتك إلى يوم الدين. اللهم انصر من نصر الدين اللهم انصر من نصر الدين اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين خصوصا في فلسطين وفي رهمية. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين. اللهم آمنا في دورنا وأصلح لنا وأصلح ولاة أمورنا واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقاك. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا واهب العطيات. اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا إندونيسيا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله عز وجل وأكبر.